Hai, aku Indah, kembali lagi di YouTube channelku. Untuk kamu yang baru pertama kali nonton videoku, di channel ini aku banyak membahas tentang buku, literasi, pengembangan diri, dan sharing tips-tips lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video terbarunya. Dan pada video kali ini aku mau sharing rekomendasi yang paling banyak di request, yaitu rekomendasi bahasa Inggris untuk pemula. Selain itu aku juga mau share gimana caranya untuk memilih buku bahasa Inggris yang sesuai. So, kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Ngomongin soal buku bahasa Inggris, saran dariku jangan pernah takut untuk baca buku bahasa Inggris. Coba dulu aja, nekat dulu aja, karena apapun itu ya harus coba dulu untuk jadi bisa. Menurutku penting banget untuk belajar, karena meskipun ada buku terjemahan, tetap aja gaya bahasa penulis aslinya itu nggak bisa diterjemahin dan rasanya bakalan tetap beda. Selain itu, dengan membaca buku bahasa Inggris, kamu juga jadi sekalian belajar nih dan bisa meningkatkan skill bahasa Inggrismu. Apalagi sekarang ada kamus elektronik, terus juga ada versi buku e-booknya yang teman-teman bisa langsung tap kalimatnya, terus bisa langsung kelihatan artinya. Intinya kalau teman-teman mau berusaha pasti bisa dan pasti ada jalannya. Aku paham pasti awalnya susah dan berat banget untuk menjalaninya, tapi percayalah kita harus melewati proses yang susah dulu. Tetap ada proses untuk mendapatkan hal yang mudah. Pertanyaannya, gimana sih Kak caranya untuk memilih bahasa Inggris bagi pemula? Yang pertama, tips dariku adalah pilihlah buku secara bertahap. Mulai yang sederhana dulu, misalnya kayak buku dongeng untuk anak-anak, atau middle grade books, atau fanfiction. Jangan langsung ke buku sastra. Adapun contoh buku rekomendasinya nanti akan aku sebutin. Nah, kalau misalnya kamu udah terbiasa dengan tahapan buku yang kamu pilih, kamu bisa lanjut ke tahapan jenis buku lainnya. Lanjut, tips yang kedua, pilihlah buku yang tidak terlalu tebal supaya kamu semangat untuk menyelesaikan bukunya. Dan tips yang ketiga, pilihlah buku dengan penulis orang Indonesia yang menulis bukunya dengan bahasa Inggris karena lebih mudah dipahami. Dan tips yang keempat, pilihlah buku dengan ada gambarnya atau berilustrasi karena seperti kita ketahui, bahasa akan lebih mudah dimengerti jika konteks penggunaannya diketahui. Dan dengan adanya gambar atau ilustrasi itu bakalan mempermudah kamu untuk memahami tulisan yang ada di buku tersebut. Lanjut, tips kelima untuk memilih buku bacaan bahasa Inggris bisa juga dilihat dari sinopsisnya. Biasanya bakalan kelihatan buku ini ringan atau berat. Yang sesuai dengan kemampuanmu, kamu bisa menilai dari sinopsisnya. Dan kalau misalnya masih belum bisa nebak, kamu bisa ambil dan buka halamannya secara acak. Terus lihat di satu halaman itu dan baca satu paragrafnya. Kalau misalnya kamu cuman nggak tahu misalnya satu vocab atau dua vocab, itu artinya kamu paham dan kamu cocok dengan bukunya. Dan kalau hasilnya ada lebih dari 5 vocab kamu nggak ngerti, terus ketika kamu baca full satu paragraf kamu tetap nggak ngerti dan nggak paham itu maksudnya apa, berarti buku bacaannya masih belum cocok dengan kemampuan berbahasa Inggrismu. Dan kamu bisa cari lagi buku yang lain, itu cara nentuinnya. Tapi boleh banget juga kalau tetap mau lanjut baca, hitung-hitung sebagai latihan dan belajar supaya kemampuan kamu bisa naik lagi. Itu dia tadi tips-tips gimana caranya memilih buku bahasa Inggris. Selanjutnya aku mau share 6 buku rekomendasi untuk pemula yang baru belajar bahasa Inggris atau buku bahasa Inggris untuk pemula. Bukunya apa aja? Kita mulai dari buku yang pertama. Dan buku yang pertama adalah Diary of Wimpy Kid. Ini aku ada beberapa bukunya. Ini tuh isinya kumpulan buku fiksi dari penulis Jeff sekaligus kartunis asal Amerika. Dan buku ini udah terjual lebih dari 250 juta eksemplar sampai tahun 2020. Buku ini tuh menyajikan drama remaja, ada tokoh namanya itu si Greg. Dia tuh kayak karakternya lemah gitu. Bukunya seru dan fun banget. Selain itu juga ada ilustrasinya. Ilustrasinya juga lucu gambarnya. Jadi kalau baca tuh nggak bosan. Dan kenapa aku rekomendasiin buku ini? Karena menurutku bahasa yang dipakai itu juga bahasa remaja, bahasa sehari-hari. Terus ada ilustrasinya juga, jadi nambah bikin paham ketika kamu baca. Nah, karena tema dan cara penulisannya juga disajikan dalam bentuk diary, sehingga menurutku lebih mudah dipahami ketika bacanya dan cocok banget untuk kamu yang baru belajar bahasa Inggris.
Selain itu, seperti yang aku udah bilang di awal, banyak ilustrasinya. Ini ngebantu banget untuk kamu paham isi cerita dari bukunya. Kita lanjut ke buku yang kedua. Buku yang kedua ada Dear Tomorrow. Ini karyanya Maudy Ayunda. Aku kira awalnya ini tuh buku puisi atau buku prosa, ternyata nggak cuma itu aja. Buku ini jenisnya buku self improvement dan dibagi menjadi 4 bab. Ada bab apa aja? Yang pertama ada Notes on Being Yourself, terus ada Notes on Dreams, Notes on Love, dan Notes on Mindsets. Dan di awal bukunya, Maudy itu bercerita tentang siapa dirinya, apa yang dia sukai, dan kebiasaan-kebiasaannya. Jadi ketika kamu baca buku ini, kamu bakalan lebih mengenal sosok seorang Maudy Ayunda. Selain itu, di buku ini Maudy Ayunda bercerita tentang bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri, tentang memaafkan diri sendiri, tentang hubungan dengan orang-orang terdekat, bahwa manusia itu nggak sempurna dan kita bisa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Buku ini manis banget menurutku dan aku rekomendasiin banget buat kamu yang bahasa Inggris pemula untuk baca buku ini karena bahasanya mudah dimengerti, gaya bahasa yang dipakai juga simple, dan teman-teman bisa belajar untuk baca bahasa Inggris dari buku ini karena bukunya pun juga inspiratif banget. Kita lanjut ke buku yang ketiga. Di buku yang ketiga ada Stories for Rainy Days. Ini karyanya Naila Ali. Ini yang volume pertama ya. Aku juga rekomendasiin buku ini karena memang gaya bahasanya yang mudah dipahami dan pas banget juga untuk pemula. Stories for Rainy Days yang volume pertama ini berisikan cerita-cerita pendek yang membentuk satu kesatuan cerita. Temanya tentang hujan, cerita, dan romansa di mana diungkapkan perasaan pasangan ini saat mereka bersama dan perasaan mereka saat sudah berpisah. Diceritakannya dari mulai mereka ketemuan, kemudian jatuh cinta, sampai akhirnya mereka berpisah. Di buku ini gak cuma tentang cinta, move on, dan patah hati aja, tapi juga ada tentang mencintai diri sendiri dan juga bagaimana memaafkan diri sendiri. Seperti yang aku bilang di awal, bukunya pun berilustrasi, bentuknya gini. Tuh, jadi ada tulisan, terus ada gambarnya. Jadi teman-teman bakal lebih mudah untuk memahami isi bukunya. Kita lanjut ke buku yang keempat. Buku yang keempat ada buku-bukunya dari Classic Starts. Ini aku ada 2 buku, ada Little Women dan juga ada Five Little Peppers and How They Grew. Ini bukunya menarik banget dan pas banget buat dibaca kalau yang mau belajar karena bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari. Terus selain itu di dalamnya juga ada beberapa ilustrasi kecil gini. Dan selain itu si isi ceritanya itu kebanyakan bentuknya dialog. Dan dialognya juga dialog sehari-hari, jadi lebih mudah untuk dipahami. Terus buku-buku ini juga selain mudah dipahami, kebanyakan juga menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dan banyak mengajarkan value penting juga tentang kasih sayang, saling memaafkan, dan juga saling menghargai. Jadi pas banget buku-buku dongeng kayak gini untuk dijadiin bahan belajar bahasa Inggris. Kita lanjut ke buku yang kelima. Selanjutnya, buku yang kelima ada 88 Love Life karyanya Diana Rikasari, seorang fashion blogger asal Indonesia. Di buku ini Diana pakai bahasa Inggris tuh. Dan yang paling bikin gak bosan adalah setiap halamannya itu ilustrasi dan desainnya beda-beda, jadi sama sekali gak ngebosenin. Kutipan-kutipannya juga menginspirasi banget, isinya tentang cinta dan kehidupan. So, buat kamu yang gak terlalu suka sama bacaan novel yang panjang atau buku-buku yang tebel, bisa cobain buku karyanya Diana Rikasari ini. Nextnya, di buku yang terakhir, buku yang ke-6. Di buku terakhir ada bukunya Lala Bohang yang The Book of Forbidden Feelings. Ini bukunya juga mirip-mirip kayak yang tadi, ada ilustrasi. Tapi bedanya si tema dari tulisan-tulisannya. Dan di sini kebanyakan ilustrasinya tuh hitam putih gini. Lucu banget dan menarik banget sih, jadi nggak bosan kalau bacanya. Terus bahasa yang digunakan juga bahasa Inggris dan pendek-pendek juga nih. Jadi lebih enak kalau dibaca untuk yang pemula. Kata-kata yang dibuat penulis itu tentang patah hati, tentang kesepian, tentang kesendirian, sampai berdialog dengan diri sendiri. Terus pertanyaannya, buku ini tentang apa sih? Dengan membaca buku ini, kita diajak untuk memasuki dunia di mana kita bisa jujur dan terbuka terhadap semua rasa dalam diri sendiri.
Pasti kan semua orang punya rahasia ya yang dipendam dalam diri sendiri, dan ketika kita mau buka itu nggak bisa karena demi kebaikan diri sendiri atau kebaikan orang lain. Dan intinya penulis tuh bilang kalau misalnya perasaan yang takut untuk membuka rahasia dalam diri itu wajar, hal yang manusiawi. Jadi menurutku buku ilustrasi kayak Lala Bohang ini juga cocok banget buat jadi bacaan awal untuk bisa baca dalam bahasa Inggris. Dan itu dia tadi 6 buku rekomendasi buku bahasa Inggris dariku. Dan tadi juga aku udah share tips gimana caranya kita bisa milih buku bahasa Inggris yang cocok. Intinya kalau mau bisa, mau lancar dalam membaca bahasa Inggris, teman-teman harus coba, jangan takut dan jangan nyerah juga. Karena lama-lama kalau misalnya terus-menerus dilakukan itu bakalan terbiasa dan akhirnya jadi bisa. Sekian video dariku, semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!